Peraduan Cinta Malika oleh Fujika, episode 4. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Setelah membayar semua barang belanjaannya, Malika keluar dari supermarket dan berjalan menuju parkiran. Saat sedang melihat-lihat kantong belanjaannya sambil berjalan lambat, ia dikejutkan oleh suara benda terjatuh di belakangnya. Ia pun menoleh ke arah sumber suara dan segera berlari untuk membantu memunguti barang belanjaan seseorang yang terjatuh tadi. "Terima kasih sudah mau membantu nenek," ujar nenek itu tersenyum. "Sama-sama, Nek. Aku senang bisa menolong nenek," balas Malika yang juga tersenyum dan masih memegangi kantong belanjaan nenek itu. "Wah, senyummu manis sekali, Nak. Siapa namamu?" tanya nenek itu mencubit pelan pipi Malika. "Namaku Malika, Nek." "Nama yang cantik, secantik orangnya," puji sang nenek. "Mari, Nek, biar Malika bantu bawakan." "Terima kasih ya, cantik," ucap nenek senang. Sungguh pertemuan yang manis dan mengesankan bagi keduanya. Mereka berjalan beriringan menuju tempat kendaraan nenek terparkir. "Rumah kamu di mana, Nak? Biar nenek antar," tawar nenek begitu tiba di samping kendaraannya. "Tidak usah, Nek. Malika bawa motor," tolak Malika sopan sambil menunjuk kendaraannya yang ternyata berada tak jauh dari posisi mereka. "Itu motor kamu?" tanya nenek menunjuk motor Malika. "Sebetulnya itu motor operasional, Nek. Malika kerja di toko bunga, dan sehari-hari Malika mengantarkan pesanan bunga pelanggan dengan motor itu," jelas Malika. "Oh iya, nama nenek siapa?" Kali ini Malika yang bertanya. "Astagfirullah, iya ya. Saking senangnya nenek bertemu dengan kamu, nenek sampai lupa memperkenalkan diri." Nenek murah senyum itu menepuk jidatnya, membuat Malika terkekeh. "Panggil saja Nenek Ruby." Di saat yang sama, Pak Joko, sopir nenek, keluar dari mobil lalu berdiri di samping Nenek Ruby. "Maaf, Bu, saya ketiduran menunggu Ibu." Pak Joko mengambil 2 kantong besar belanjaan Nenek Ruby dan memasukkannya ke dalam bagasi. Nenek Ruby dan Pak Joko kini telah duduk di kursi masing-masing. "Nenek duluan ya, cantik," pamit Nenek Ruby. "Iya, Nek, sampai bertemu lagi." Malika menyalami dan mencium punggung tangan Nenek Ruby, sedangkan Nenek Ruby mengusap kepala Malika yang tertutup hijab dengan lembut. "Lain kali jangan ketiduran lagi ya, Pak," Malika mengingatkan sopir Nenek Ruby. "Iya, Neng," sahut Pak Joko sambil mengangguk. Setelah mobil yang ditumpangi Nenek Ruby menghilang di tengah keramaian jalan, barulah Malika beranjak dari posisinya berdiri. Mesin kendaraannya telah Malika nyalakan. Ia pun mulai melajukan motor metiknya. Namun, belum genap semeter kendaraan Malika meninggalkan parkiran, tiba-tiba saja sebuah mobil berwarna hitam muncul dari arah samping. Spontan, Malika mengerem, begitu juga dengan mobil hitam tersebut, untuk menghindari terjadinya tabrakan. Kaget, Malika sontak memegang dadanya dengan nafas yang memburu. Tidak cukup dengan itu, Malika kembali terkejut ketika seorang wanita yang duduk dalam mobil itu menurunkan kaca jendelanya lalu membentaknya. "Hei, kamu mau mati ya? Kalau mau modus jangan di sini, cari tempat lain sana. Dasar tidak tahu aturan." Malika melongo mendengar dirinya dibentak sekasar itu. Baru saja ia senyum-senyum karena bertemu dengan Nenek Ruby, kini senyumnya sirna karena bertemu dengan nenek sihir, menurutnya. Memang benar ya, dunia ini tidak adil kalau hanya dipenuhi oleh orang baik saja. Lirih Malika kemudian mengedarkan pandangannya mencari keberadaan mobil hitam tadi. Rupanya, Malika tidak menyadari kepergian mobil tersebut.
Tunggu dulu, sepertinya aku pernah bertemu dengan mereka. Di mana ya? Malika mencoba mengingat-ingat, namun tidak berhasil. Ah, sudahlah, tidak penting juga untuk aku ingat. Malika kembali menyalakan mesin kendaraannya dan beranjak dari sana. Keesokan harinya, di kediaman Pak Nugroho. Tidak, Pak. Angga menolak perjodohan ini, tegas Angga. Ia tidak menduga jika kepulangannya kali ini hanya untuk dinikahkan dengan seorang gadis yang sama sekali tidak dikenal, apalagi dicintainya. Sejak kembali dari Amerika 4 hari yang lalu, barulah hari ini Angga menginjakkan kaki di rumah utama, di mana kedua orang tua, adik, dan neneknya tinggal. Selama ini, Angga tinggal di apartemen pribadinya. Duduk Angga, titah Pak Nugroho, Papa Angga. Kamu harus setuju, Papa tidak menerima penolakan, tegas Pak Nugroho. Tapi Pak, Angga sudah memiliki wanita yang ingin Angga nikahi. Angga masih berharap ia bisa mengubah keputusan papanya. Karina maksudmu? Tebak Pak Nugroho. Jujur saja, Papa kecewa sama kamu. Bukannya pulang ke rumah orang tua, kamu malah menginap di apartemen. Apa jangan-jangan kamu sudah tinggal bersama dengan perempuan itu? Angga terdiam. Ia tak mengira jika papanya tahu tentang Karina. Tinggalkan dia. Dia bukanlah wanita yang baik untukmu. Tidak, Pak. Aku tidak bisa melakukannya. Aku sangat mencintai Karina. Cukup, Angga. Papa tidak suka dibantah. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Kamu tetap harus menikah dengan gadis pilihan Papa. Titik. Angga menatap Papa dan mamanya bergantian. Lalu tanpa berpamitan, ia meninggalkan kedua orang tuanya dengan perasaan kesal yang mendalam. Kenapa Papa sangat yakin dengan perjodohan ini? Angga bukan anak kecil lagi. Tidak sepantasnya kita memaksanya. Ibu Anggita sebenarnya tidak menyetujui putranya menikah dengan gadis pilihan suaminya itu. Apalagi ia juga telah mengetahui dari suaminya kalau gadis yang akan menjadi istri putranya bukanlah putri kandung dari rekan bisnis suaminya, melainkan keponakannya. Papa sangat yakin, Mah, walaupun gadis itu bukanlah anak kandung Pak Junaidi, tapi Papa yakin jika gadis itu adalah jodoh terbaik untuk Angga. Jawab Pak Nugroho, mantap. Terserah Papa saja. Ibu Anggita bangkit dari duduknya dan berjalan meninggalkan suaminya sendiri. Menyaksikan reaksi istrinya, Pak Nugroho menghela nafas lelah. Mungkin saat ini Mama belum bisa menerimanya, tapi Papa yakin Malika mampu meluluhkan kerasnya hati Mama, batinnya. 2 hari yang lalu, setelah mendapat kabar dari Pak Juna, Pak Nugroho pun memutuskan untuk mencari tahu gadis yang dimaksud Pak Juna. Pak Juna beralasan bahwa putrinya yang bernama Sinta sedang sakit keras dan butuh perawatan, sehingga ia terpaksa menggantikannya dengan keponakannya yang bernama Malika. Meski Pak Nugroho sudah bersikeras mau menerima keadaan Sinta yang sakit keras, namun Pak Juna tetap kukuh menolak dengan alasan tidak mau merepotkan Pak Nugroho sekeluarga. Akhirnya, Pak Nugroho pun menyetujui usul Pak Juna. Setelah tiba di depan toko bunga yang Pak Juna sebutkan, Pak Nugroho memerintahkan sopirnya untuk berhenti. Ia bermaksud melihat calon menantunya dari tempatnya saat ini. Tapi sayang, rupanya Malika sedang keluar. Sekitar 15 menit ia menunggu, ia pun akhirnya beranjak dari sana. Ketika kendaraannya tiba di lampu merah, ia melihat gadis yang ditunggunya tadi melintas di depan mobilnya sambil menuntun seorang nenek yang hendak menyeberangi jalan. Ia menghela nafas lega, lalu tersenyum.
Aku lebih senang gadis ini yang akan menjadi menantuku. Anaknya baik, sopan dan penolong. Semoga kebaikan Malika mampu membuat Angga jatuh cinta padanya. Harap Pak Nugroho. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.